Sebetulnya saya melihat dari tadi rapat ini tidak ada jelas gitu ya, pemetaan ini tidak jelas. Sebetulnya LH harus diundang karena berkaitan dengan maksudnya gini, LH harus menjabarkan peta taman ini mau seperti apakah, formatnya mau seperti apakah, dan nanti program-program yang tentang pedagang kreatif yang sudah kita sepakati, dan ini dari rekan-rekan pedagang kreatif ini sudah mencerminkan tentang dialognya gitu ya. Kita siap untuk mendukung program pemerintah. Ini misalnya taman ini sampai kapan Pak pembangunannya? Terus wajahnya jadi seperti apa? Ini kan perlu penting. Ini harus ada slide sebetulnya gitu ya, biar juga kita bisa komunikatif gitu. Terus ada infokus dan sebagainya, bahwa ini titiknya di sini, titiknya di sini. Ini kita menjadi misalnya Pak Kepala Satpol PP sudah memberikan arahan, memberikan solusi kan gitu. Apakah itu akan mengganggu gitu kan? Misalnya di zoom, mengganggu arah jalan atau tidak? Gitu kan dari sebagainya. Ini kan kalau kita cari nanti juga ada persoalan lain lagi ya Kang ya. Penumpukan pedagang dan lain sebagainya. Dari 72 mengembang misalnya dan sebagainya. Karena ada lahan misalnya ini taruh tadi ada 4 titik. Kita bagi berapa titik misalnya kan itu. 20, tapi anggaran 20 akan berkembang jadi 50 kan, nanti juga rekan-rekan kita juga yang disalahkan gitu kan. Nah, jadi saya dari KMPI karena mengawal mungkin ini Pak Ketua, dari awal kita sudah berdiskusi tentang roadmap ekonomi dan roadmap tata ruang tentang Singaparna yang sudah mencerminkan menjadi RDTR ke depan. Solusi jangka pendek saya harapkan ini juga tidak mengganggu apa yang menjadi program pemerintah. Jadi jangan sampai depan BRI, depan ini. Sementara nanti pedagang-pedagang juga yang akan ambil resikonya gitu. Ya kan gitu misalnya, sok depan BRI we. Nanti ada yang komplain gitu kan ya, toko depan itu kan siapa yang bertanggung jawab, Kak, Bu? Gitu kan. Nah, ini juga penting gitu, Pak. Jangan sampai asal-asalan pemerintah ini gitu. Survei lapangan itu saya sangat sepakati, sangat memahami pentingnya itu pemerintah hadir itu gitu. Saya sebagai warga Singaparna, orang tua saya gitu ya, ini bertiga ini juga pedagang kaki lima gitu Pak. Nah, Gus paham lah siapa, mungkin sepuh-sepuh saya juga pedagang Pak gitu ya. Pedagang kue bandros, kue odading dan sebagainya. Bukan berarti kita sangat paham gitu kondisi perdagangan di Singaparna ini seperti apa. Misalnya gini, seorang pedagang itu, dagang itu bukan hanya untuk jangka imah, tetapi untuk menutupi beban. Misalnya gitu kan ya, kita kan bisa mencapai berapa persen PKL yang sekarang terkena rentenir gitu kan. Germa dagang sepi gitu Pak, dituntut ku beban ayah kan gitu kira-kira gitu. Mana gitu kan. Nah, melihat Singaparna ini kan status quo. Jadi saya tidak melihat pemerintah. Mohon maaf gitu. Saya tadi sepakat bahwa ini bukan forum menyalahkan dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat pemerintah. Wajah Singaparna ini kan tidak didorong oleh pemerintah. Misalnya oleh pedagang, dibangun ekonomi, struktur ekonominya oleh para pedagang-pedagang kreatif ini. Generasi mudanya juga susah. Jadi saya kira penting ya Bu, dari pihak lingkungan hidup, dari Indah, pemetaan ini sangat penting. Jangan sampai solusi ini menjadi persoalan yang baru. Jadi saya kira ini menjadi, apabila misalnya ada proses yang bisa dilakukan jangka menengah untuk penataan ini, Ibu saya usulkan Dinas Koperindak ini bisa mensurvei bersama-sama Bapeda, bersama siapapun untuk mensurvei pedagang ini gitu ya, Kang Gus ya. Bisa berwawancara. Apakah selain berdagang misalnya gitu, ada solusi lain di tingkat pemberdayaan di kampungnya? Saya yakin karena dia berangkat berdagang ini untuk mencari nafkah gitu kira-kira gitu. Apakah bisa dibangun? Misalnya di daerahnya itu dia punya potensi apa? Pemetaannya harus sampai sana. Jadi kalau mengkreatifkan ekonomi ini bukan hanya sekedar menata ataupun, tapi juga mentalitas, terus juga
tampilan itu juga harus dibangun oleh kita. Jadi saya kira HPKLS siap, misalnya membina para pedagang ini untuk berpakaian rapi, kira-kira kan gitu ke depan gitu ya, punya pasar wisata dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mensupport itu gitu Bu. Jadi saya kira jangan sampai solusi ini menjadi persoalan baru. Saya kira itu yang sangat penting dalam forum ini. Tata kota taman ini mau seperti apa? Itu juga perlu disampaikan secara detail biar kita juga tidak ada persoalan baru nih. Saya sangat mendukung apa yang sudah diusulkan oleh HPKLS mengembangkan ekonomi kreatif di Singaparna, tetapi juga tidak mau proses ekonomi kreatif yang ada di Singaparna ini menjadi persoalan selanjutnya yang itu mengembang. Kira itu yang jadi penting. Kita sudah diskusi berapa kali ya topik ini, kebetulan ketua, saya kebetulan bagian dari pengurusan KNPI, sangat sulit karena kita juga bagian gitu ya, orang tua kita juga bagian dari sana. Bukan berarti kita mau gitu ya mendorong misalnya pedagang ini pernah kagak Bu dikasih pelatihan kira-kira dari pemerintah gitu ya supaya dagangnya benar gitu ya, supaya gitu. Banyak gitu persoalan, malah kan jadi timpang gitu Pak Kepala Satpol PP di Singaparna ini, PKL-nya terus digebah-gebah, pasar modern nama dibangun terus dengan enakan gitu. Ini juga perhatian khusus gitu Bu. Oh ya apa mata Indomaret dan sebagainya, maaf gitu saya menyebutkan itu kan cus gitu. PKL kan, li taman pada di kira-kira gitu. Ini mau di sini. Jadi ini jadi pohon. Kalau kita mau serius, ini juga mari kita buat forumnya seperti apa gitu ya, nggak usah ini untuk misalnya kita mengembangkan ini. Jadi jangan sampai solusinya terus depan ini. Nah itu kan teknis gitu ya nanti ke depan. Tapi semangatnya harus ada. Jangan semangatnya nanti disalahkan lagi para pelaku ekonomi kreatif ini, diboboro deui dan lain sebagainya, tidak dikasih solusi pemerintah. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Ketua? Ya, cukup mungkin tuh. Ya, udah cukup Pak. Terima kasih. Saya ada pertanyaan sedikit. Mohon maaf ya Pak. Ya. Ini tadi mendengar ada rentenir gitu ya masuk ke sana. Bukankah di IPAS ada koperasi? Itu hipasi Bu, kalau koperasi kita koperasi HPKLS. Tapi kan sendiri nggak bisa ditawar itu. Ya, Nah, ada. iya HPKLS kan punya koperasi. Betul. Nah, kan itu koperasi sudah berbadan hukum, sudah apa, sudah kan saya tahu ya sering ke koperasi. Kenapa tidak dibina oleh kita ditampung oleh kita, jangan masuk rentenir ke sana gitu maksudnya. Pertanyaan Ibu menarik ya. Iya. Saya pernah berapa kali waktu itu pegang Panana. Kang Agus sebenarnya cenah modal eta, modal saya cuma 7 jutanya kan. Dina menampung ayeuna nu nginjem 5 juta kan teh mau ka buah lah Bu, pamieu mah gitu. Pasti lompatna ka Batak, poni pasayeun. Sabi bahasa rakyat lah. Lompatna teh pasti ka Batak. Kita belum mampu, cingkang atau cing petang modalan ke koperasi. Tah gitu. Kan sudah buat proposal belum? Udah juga kali. Udah berapa kali? Iya, sampai ke Wahyu, tapi belum ada tindak lanjut. Iya, tambahan modal untuk koperasi. Nah, dikira kan sudah sering ke sana teh udah ada tambahan modal. belum makanya. Intinya Udah 3 kali pengajuan. Kali pengajuan. Sampai ke Pasapari, baru-baru ini ke Pasapari saya pernah ngobrol sama Pak ini ya, Pak Undang juga tahu. Pasapari saya punya koperasi terus yang agendakan ke pusat. Oke, saya buat ini sama Kang Arif tim IT buat dan sebagainya. Tapi samanya belum ada. Kapan dimasukkannya? Ada 3 bulan terakhir ya. 4 bulan, 5 bulan. Jadi anggaran 4 bulan. Ya. Nanti saya buat lagi lah. Ya mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan masih amal, Bu. 3 penambah modal. bulan kan berarti anggaran 4 bulan. Mudah-mudahan. Masuk prioritaskan ya Bu ya. Masukin lagi lah. Semoga saja. Amin. Karena Bapak Mudah-mudahan dari- tapi tidak janji kami cuma akan membantu gitu. Baik, Pak Haji. Sekilas ya karena waktu Janji. sudah kita mohon maaf sebelum waktu duhur sudah diusahakan selesai. Silakan dari